Apa itu positivisme? Positivisme merupakan suatu filsafat yang mendalami ilmu alam sebagai sumber pengetahuan. Auguste Comte menamainya positivisme diadopsi dari kata positif. Adapun tokoh-tokoh positivisme, yang pertama Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Comte lahir di Montevilliers, Prancis 17 Januari 1798, meninggal di Paris, Prancis 5 September 1857. Menurut Comte, reformasi diperlukan dalam penentuan teori evolusi atau hukum. Melalui positivisme, Comte membangun dasar akademis dalam pengaplikasian metode ilmiah bagi ilmu sosial dalam pencarian kebenaran. Teori Auguste Comte memiliki 3 tingkatan, yaitu ilmu pengetahuan, individu, dan pemikiran. Menurut Comte, kebudayaan memiliki 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap ideologi, di mana manusia mencari dan menemukan sebab dan tujuan akhir dari segala sesuatu. Yang kedua, stadium metafisis, di mana manusia mencari jawaban dari persoalan yang berkaitan dengan alam. 3. Tahap positif, di mana manusia mulai membatasi diri dengan fakta-fakta yang diberikan. Tokoh yang kedua ada John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873. Ia lahir di Pentonville, London, Inggris pada tanggal 20 Mei 1806 dan meninggal di Avignon, Prancis pada tanggal 8 Mei 1873. Mill dikenal sebagai reformator dari Ulteranisme. Mill merupakan filsuf empiris dari Inggris. Mill dikenal dengan menggabungkan psikologis dan logis ke dalam positivisme. Menurut Mill, adanya hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat dalam prinsip utilitarianisme. Tokoh yang ketiga ada Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903. Lahir di Derby 27 April tahun 1820 dan meninggal di Brighton pada tanggal 18 Desember 1903. Spencer merupakan seorang filsuf Inggris dan pemikir teori liberal klasik yang lebih dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial. Spencer menatap masyarakat sebagai sistem evolusi pada hukum rimba. Menurut Spencer, objek fokus sosiologi adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Apa itu materialisme? Materialisme adalah pandangan bahwa realitas ditentukan oleh materi, terutama kondisi ekonomi dan fisik dalam kehidupan manusia. Materialisme tidak hanya bicara soal ekonomi, tetapi juga mengenai cara manusia memandang dunia. Dalam pandangan materialis, kesadaran manusia dibentuk oleh kondisi hidupnya. Artinya, pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan material tempat ia hidup.
Misalnya, cara berpikir masyarakat industri tentu berbeda dengan masyarakat agraris. Mereka yang hidup dalam kemiskinan juga akan memiliki pandangan dunia yang berbeda dengan mereka yang hidup berkecukupan. Tokoh-tokoh materialisme. Pertama, ada Karl Marx. Karl Marx mengembangkan materialisme historis, yaitu pandangan bahwa perkembangan sejarah ditentukan oleh kondisi ekonomi dan hubungan produksi. Ia menjelaskan bagaimana konflik antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja menjadi pendorong utama perubahan sosial. Marx menekankan bahwa struktur ekonomi membentuk politik, budaya, dan cara berpikir masyarakat. Tokoh yang kedua ada Friedrich Engels. Friedrich Engels membantu memperkuat dan menjelaskan gagasan Marx melalui karya-karyanya. Ia menekankan bahwa kondisi materi dan lingkungan fisik sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Engels juga menulis dan menyusun teori bersama Marx sehingga konsep materialisme menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Dapat kita simpulkan secara keseluruhan positivisme dan materialisme abad ke-19 memberikan cara baru dalam memahami dunia. Positivisme menegaskan bahwa pengetahuan yang benar harus berdasarkan fakta, observasi, dan metode ilmiah. Sementara itu, materialisme menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk oleh kondisi materi, ekonomi, dan hubungan kekuasaan. Kedua aliran ini sama-sama menolak penjelasan supranatural dan telah menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu sosial modern, terutama dalam memahami masyarakat, perubahan sejarah, dan struktur kehidupan manusia.